Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin ketua kelasnya ya. Berdoa mulai. Amin. Ya, minggu lalu kita sudah membagi kelompok kan, ada 4 kelompok. Nah, itu kita kemarin membahas tentang apa? Ya, benar, tentang pengertian matriks, sifat-sifat matriks. Nah, ada yang mau menjelaskan tidak materi pengertian matriks itu apa? Coba silahkan kelompok 1. Ya, benar. Matriks adalah suatu bilangan atau simbol yang disusun dalam suatu baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai, ada yang tahu tidak konsep matriks? Ya, ada yang tahu? Silahkan. Oke, baiklah. Di sini ada konsep matriks. Nah, untuk kita mengenal bagaimana sih sebuah matriks itu disusun, matriks itu kita bisa melihat susunan baris dan kolom dalam sebuah lantai. Nah, di situ kan kita ada baris dan kolomnya. Nah, kita bisa melihatnya secara lebih detail. Nah, selanjutnya kita bisa melihat konsep matriks dalam di sini ada susunan nilai-nilai ulangan pada mata pelajaran tertentu. Di sini ada mata pelajaran sejarah, matematika, TIK, dan bahasa Inggris. Dan ada nilai ulangan pertama, ulangan kedua, dan ulangan ketiga. Nah, kita bisa susun nilai-nilai tersebut ke dalam suatu matriks. Nah, selanjutnya kita bisa mengenal dari kehidupan sehari-hari tersebut, kita bisa menentukan pengertian matriks yang tadi dibilang oleh kelompok 1 tadi. Selanjutnya kita akan mengenal matriks sebagai elemen-elemennya. Di sini ada matriks A M kali N. Nah, di sini ada susunannya, yang dari kanan ke kiri itu ada baris, dari atas ke bawah itu ada kolom. Jadi kita tulis A11, A12, yang berarti A1 baris ke 1 kolom ke 1, A baris kedua, A12 itu artinya A baris ke 1 kolom kedua, dan seterusnya sampai AM kali N. Nah, A1 kali 1 ini disebut entry dalam matriks, yang artinya entry matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Dan M kali N di sini berarti menyatakan ordo matriks. Di sini ada nanti ada contohnya matriks 2 kali 2, 2 kali 3, atau dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Di sini yang pertama ada matriks baris. Nah, matriks baris di sini adalah matriks yang terdiri atas satu baris dengan kolom yang dia n atau bebas. Nah, di sini bisa ditulis dengan matriks A dengan ordo 1 kali n. Di sini n-nya itu adalah kolom, satunya adalah baris. Yang kedua ada matriks kolom. Kebalikannya dengan matriks baris. Di sini cara penulisannya itu dengan ordo M kali 1. M-nya itu merupakan kolom, dan M-nya itu merupakan baris, dan satunya merupakan kolom. Selanjutnya ada matriks persegi panjang. Di sini matriks persegi panjang itu adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Misalkan matriks M kali N, kita biasa menulisnya dengan contoh matriks A 2 kali 3 atau 3 kali 2. Selanjutnya ada matriks persegi. Di sini matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama dengan ordo N kali N. N di sini dia sama kan, makanya dia contohnya itu matriks A 2 kali 2. Selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah suatu matriks persegi berordo n kali n dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonalnya. Nah, di sini ada contohnya nih. Di sini dituliskan matriks A itu 1, 3, 5,
097 008. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan matriks segitiga? Matriks segitiga ini jika di bawahnya itu dia 3 3 0 0 semua. Dan kebalikannya kalau yang di atas juga sama, 0-0-nya di atas. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan pola semua entry-nya bernilai 0 kecuali entry diagonal utama tidak semua 0. Misalkan 1 0 0 5. Selanjutnya ada matriks identitas. Di sini matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan semua entry diagonal utama bernilai positif 1. Dengan contoh di sini ada matriks A itu 2 kali 2 dengan 1 0 0 1. Dan selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 adalah jika entry suatu matriks semuanya bernilai 0. Contohnya itu 0 0 0 0. Udah. Sampai matriks 0 di sini ada apa, paham kan? Kalau nggak paham silahkan nanti ditanyakan ya. Selanjutnya kita beralih ke operasi matriks. Di sini operasi matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Terus ada jenis-jenis matriksnya banyak. Nah, matriks penjumlahan itu ada sifat-sifatnya. Di sini kita misalkan terdapat matriks A, B, dan C dan matriks 0. Sedemikian sehingga matriks A ditambah matriks B sama dengan B tambah A. Bisa dibaca ya di sini. Dan selanjutnya ada matriks dalam operasi pengurangan, sama seperti operasi penjumlahan, dia operasinya seperti itu. Selanjutnya ada operasi matriks pada perkalian. Di sini kita misalkan terdapat matriks A, B, dan C dan matriks 0. Matriks identitas dan dilambangkan dengan I dan M, N. Sembarang bilangan bulat yang sedemikian sehingga berlaku A kali B tidak sama dengan B kali A. Terus ada A kali B dikali C itu sama dengan A dalam kurung B kali C. Di sini ada matriks perkalian matriks A dengan matriks identitas itu sama aja dengan matriks identitas dikali matriks A dan sama dengan matriks A. Jadi tidak berpengaruh ya. Terus ada matriks A dikali 0 sama dengan matriks 0 dengan 0 dikali matriks A sama dengan 0. Selanjutnya ada matriks A pangkat M. Dengan M di sini sembarang bilangan bulat. Matriks dikali dengan matriks A dipangkatkan dengan M. M di sini juga bilangan bulat sama dengan matriks A pangkat M ditambah N, dan bisa juga matriks A M dalam kurung N sama dengan matriks A M kali N. Selanjutnya operasi matriks penjumlahan dan perkalian skalar dan matriks operasi transpos. Di sini matriks transpos itu kita misalkan terhadap matriks A, B, dan alfa sembarang skalar. Dia bisa real atau kompleks. Yang sedemikian sehingga berlaku A ditambah B. A ditambah B ini kita transposkan sama dengan A transpos ditambah B transpos. Selanjutnya ada alfa dikali A transpos sama dengan alfa dikali matriks A transpos. Terus ada dalam kurung matriks A transpos ditutup kurung dan dipangkatkan kembali dengan transpos. Itu sama aja dengan matriks A. Dan yang terakhir ada matriks A dikali B transpos. Itu sama aja dengan matriks B transpos dikali A transpos. Dan sampai di sini ada pertanyaan?
Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan penjumlahan dan perkalian matriks menggunakan kotak matriks. Disimak baik-baik ya. Di sini ada alat peraga namanya kotak matriks. Nah, di sini untuk menghitung penjumlahan matriks. Di sini ada matriks A dan matriks B. Diketahui matriks A itu 2, 3, 4, 5. Dan matriks B itu 1, 7, 9, dan 6. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, kita di sini kan ada origami dengan warna yang sama ya. Nah, kita tentukan dulu. Di sini ada matriks A dengan ordo A 1 kali 1 dan B 1 kali 1. Di sini ada warna hijau. Nah, warna hijau itu di sini ada angka 2. Kita masukkan di sini angka 2 dan B yang warna hijau itu angka 1. Nah, berikutnya ada angka 3. Di sini masukkan angka 3 yang A dan di sini angka 7 yang B. Begitu seterusnya. Di sini ada angka 4, di sini angka 9. Di sini angka 5 dan di sini angka 6. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan seperti biasa. 2 ditambah 1 berapa? 3. Di sini tulis 3. 3 ditambah 7 berapa? 10. Kita di sini tulis 10. Nah, selanjutnya yang warna biru 4 ditambah 9 berapa? Ya, 13. Di sini kita tulis 13. Dan yang terakhir 5 ditambah 6 berapa? 11 ya, 11. Di sini 11. Nah, hasil ini adalah hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Kita bisa namakan di sini matriks C. Kita namakan di sini matriks C. Nah, seperti itu untuk penjumlahan matriks 2 kali 2. Nah, di sini ada kotak matriks untuk menghitung perkalian matriks. Di sini ada 2 matriks, matriks A dan matriks B. Matriks A itu berisi 1, 2, 4, 5. Dikalikan dengan matriks B yang isinya itu 3, 2, 1, dan 4. Nah, di sini bagaimana sih cara mengkalikan 2 buah jenis matriks? Di sini ada matriks A dengan ordo 2 kali 2 dan matriks B dengan ordo 2 kali 2. Nah, cara mengkalikannya adalah kita kalikan baris dan kolomnya. Nah, di sini ada warna kuning dan di sini ada warna biru. Baris A dikalikan dengan kolom B. Nah, kita tuliskan di sini agar lebih paham ya. Di sini yang kuning dengan angka berapa? 1. Yang B warna ungunya angka 3. Dan selanjutnya untuk baris selanjutnya ini yang A 2, yang warna biru muda, yang biru tuanya di sini kolom B yaitu 1. Nah, selanjutnya di sini ada baris kedua untuk yang A dan masih kolom yang pertama untuk B. Di sini ada yang pertama ada 4. Di sini kita kalikan dengan kolom yang B yang pertama yaitu 3. Di sini ada 5 dan di sini ada 1. Nah, sudah. Untuk yang selanjutnya seperti itu, yaitu 1, di sini 2 dengan kolom dengan A baris pertama dan B kolom kedua. Selanjutnya ada 4 yang oranye ini kita tulis dan masih dengan kolom B yang kedua yaitu 2. Dan selanjutnya
baris pertama yang A 2, selanjutnya yang B kolom kedua yaitu 4, selanjutnya ada 5 dan 4 di sini ya. Ya, kita bisa lihat bagaimana cara mengotak-atik si operasi perkalian matriks ini, yaitu dengan baris dikalikan dengan kolom. Selanjutnya, bagaimana sih kita mengetahui hasil akhirnya? Pertama, kita terlebih dahulu kalikan 1 dengan 3 berapa? Ya, 3 ditambah perkalian 2 dikali 1 berapa? 2. Jadi hasil ini ditambah dengan hasil ini berapa? Ya, 5. Kita tulis di sini 5. Selanjutnya, untuk mengetahui baris kedua kolom pertama, kita akan mengkalikan 4 dikali 3 berapa? Ya, 12. Selanjutnya ditambah dengan perkalian 5 dikali 1 berapa? Ya, 5. Jadi 4 dikali 3 berapa tadi? 12 ditambah 5 kali 1 berapa? 5. Berarti 12 ditambah 5 berapa? Berapa? 17 ya. Kita tulis di sini 17. Nah, selanjutnya untuk perkalian 1 dikali 2 untuk kita isi di baris pertama kolom kedua di sini ya. Itu kita akan hitung 1 dikali 2 berapa? 2. Selanjutnya akan ditambahkan dengan 2 dikali 4 berapa? 8. Jadi perkalian 1 dikali 2 yaitu 2 ditambah dengan perkalian 2 dikali 4 berapa? 8. Jadi 2 ditambah 8 berapa? 10. Kita tulis di sini 10. Nah, selanjutnya perkalian 4 dikali 2 berapa? 8. Ditambah dengan perkalian 5 dikali 4 berapa? 20. Nah, kita jumlahkan perkalian 4 dikali 2 dengan 5 dikali 4 yaitu berapa? Ya, 28. Kita tulis di baris kedua, kolom kedua di sini 28. Nah, seperti itu untuk menghitung perkalian matriks. Di sini hasilnya kita bisa namakan dengan matriks C. Di sini kita tulis matriks C. Hasilnya dari perkalian dua buah matriks A dan B itu menghasilkan matriks C yang berisi 5, 10, 17, dan 28. Sudah paham? Ya, nanti ditanyakan ya kalau belum paham. Mempelajari cara menghitung penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan kotak matriks ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan dikerjakan per kelompok. Kelompoknya sesuai dengan minggu kemarin ya. Ya, setiap kelompok sudah mendapat lembar kerjanya? Ya, sudah. Coba pertama di situ dilihat. Kita isi dulu anggota kelompoknya siapa aja. Dan di situ ada petunjuk. Petunjuknya itu berisi dengan materi. Nanti kalian dibaca dulu ya petunjuknya. Selanjutnya, jika sudah dibaca, di situ ada apa? Misalkan matriks A, diketahuinya di situ ada A, B, C, D. Terus ada matriks dengan order berapa kali berapanya. Di situ sudah lengkap ya. Silahkan dikerjakan. Di situ ada soal. Yang lengkap pertama kalian buat matriks persegi dengan ordo 2 kali 2. Nah, di sini kalian akan membuat 2 buah matriks. Bebas ya, yang penting dia dengan bulat. Sudah dibuat, silahkan. Nah, di langkah pertama sudah membuat 2 buah matriks yang kita beri nama matriks A dan matriks B. Nah, selanjutnya kalian jumlahkan kedua matriks tersebut sesuai dengan yang tadi telah dijelaskan di kotak matriks.
Selanjutnya, tadi kan kalian di langkah pertama sudah membuat dua buah matriks yang diberi nama matriks A dan matriks B. Nah, selanjutnya kalian kalikan kedua matriks tersebut sesuai dengan yang tadi telah dijelaskan pada kotak matriks. Jika sudah, siapa di sini yang mau maju ke depan? Oke, kelompok 1, kita persiapkan ya untuk menjelaskan tadi yang langkah 1 yang telah mereka kerjakan. Ya, baik, kelompok 1 maju. Tadi penjelasan dari kelompok 1. Bagaimana? Benar ya, kita beri applause untuk kelompok 1. Yeay. Nah, selanjutnya kita tadi menghitung dua buah matriks dengan penjumlahan. Kita jumlah dua buah matriks. Siapa yang mau maju? Ya, kelompok 4 silahkan maju. Ya, tadi bagaimana kelompok 4 menghitung penjumlahan dua buah matriks? Bagaimana? Benar ya? Ya, benar. Kita beri applause dulu untuk kelompok 4. Yeay. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Dikerjakan ya di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan minggu depan atau di luar jam pelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelasnya nanti ke ruang ibu untuk mengambil tugas yang akan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian pada pembelajaran matriks kali ini, operasi penjumlahan dan perkalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.